Di situ yang mengampuni adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau Anda berbicara skala keseluruhan, bukan di kejadian itu, saya katakan manusia juga bisa mengampuni manusia yang lain. Yaitu manusia mengampuni manusia yang lain, yang mengampuni dosa. Ya. Semua dosa siapa yang bisa ampuni? Itu tadi, kalau mengampuni apa yang diampuni? Konsisten dong, Bung, konsisten. Dosanya, ini kan jelas ini. Dengarkan saya, dengarkan Markus saya. 1 ayat 5, mulai ragu dia, mulai ragu. Sebentar lagi jadi Kristen nih kelihatannya. Dengarkan Markus saya. pasal 2 ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Itu benar. Lalu tindakan membunuh itu berasal dari iblis. Gitu. Anak manusia memang akan diserahkan. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Gitu. Menyerahkan nyawanya. Anak manusia memang akan diserahkan. Nah, di dunia ini kan banyak orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus, yang berpihak pada pemikiran iblis. Nah, maka salah satunya itu Yudas Iskariot dipakai. Tujuannya itu menyelamatkan. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Lalu dari mana konsepnya? Konsepnya itu sebenarnya gambaran di orang-orang terdahulu sebelum Yesus datang. Habel mempersembahkan, persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dijelaskan, ya karena iman darah Habel berbicara sesudah mati. Karena iman. Jadi mereka beriman. Iman itu apa? Percaya kepada sesuatu yang akan datang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka mengorbankan domba. Mereka percaya domba ini gambaran atau simbol dari juru selamat yang akan datang. Misalnya contoh di dalam Mazmur, ya dijelaskan, dijelaskan tentang pengorbanan, penebusan. Ayub pasal 19 ayat 25. Itu menjelaskan itu. Jadi konsep korban yang ada di Perjanjian Lama yang dilakukan oleh Habel, yang dilakukan oleh Nuh, yang dilakukan oleh Abraham, itu sebelum Israel. Ya, itu sebelum Israel, hidupnya zaman sebelum Israel. Ayub itu bukan orang Israel, bahkan dia orang Uz. Melakukan korban. Itu gambaran atau simbol dari juru selamat. Makanya dikatakan iman. Itu. Jadi konsepnya itu kembali lagi, kalau juru selamat, kenapa Yesus itu kalau dia juru selamat, kenapa dia diserahkan oleh orang-orang, ya dibunuh oleh orang-orang, itu kan melanggar. Ya memang mereka melanggar. Itu. Mukanya ada kentang. Ya, mereka melanggar. Mereka melanggar. Kenapa? Karena mereka berpihak pada setan. Itu sudah dinubuatkan, keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala, menghancurkan kuasa maut. Itu. Oke. Konsepnya itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Itu konsep berpikirnya, konsep itu. Iya, itu cocokologi dari orang-orang Kristen terhadap kitabnya Yahudi. Oke, silakan aja. Sekarang gini aja deh. Tadi kan saya minta dalil kehendak Elohim, tapi ternyata nggak ada dalilnya. Sekarang kita masuk ke dalam tragedi sejenak sebelum penyaliban terjadi.
di dalam Matius 16 nomor 23. Itu penentunya. Kita ambil dari titik itu dulu. Apakah betul Yesus ini yang disalibkan atau justru oknum lain yang disalibkan? Tergantung kehendak Bapaknya. Di sana dikatakan begini, enyala iblis. Itu kenapa Yesus kemudian mengatakan kepada Petrus, enyala iblis? Karena Petrus ingin membatalkan kemudian Yesus pergi ke tempat musuh. Karena dalam pemikiran Petrus, kalau Yesus ini ke sana pasti mati. Itu udah pasti tuh. Kalau Yesus pergi ke sana, ke musuh, pasti disalib, pasti ditangkap, pasti dibunuh. Itu pemahaman Petrus sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan, enyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa Elohim. Nah, jelas pemikiran Petrus, Yesus ke sana mati. Itu pemikiran Petrus. Berarti pemikiran Tuhan kebalikan dari itu. Kebalikan dari pemikiran manusia Petrus. Kenapa Petrus menghalangi Yesus? Karena pasti dalam pikiran Petrus, kamu mati kalau kau ke sana, mati kalau kau ke sana, mati pasti, kau pasti mati. Musuh sudah siap. Nah, kata Yesus, itu pemikiranmu lain dengan pemikiran Bapakku. Pemikiran Bapakku pasti berbeda dengan pemikiran iblis. Jadi kesimpulan saya, pemikiran Bapa itu adalah sekalipun beribu berjuta manusia ingin membunuhmu, aku sudah merancang keselamatan untukmu. Apapun itu mereka tidak akan berhasil membunuhmu. Itu pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran manusia, Yesus ke sana pasti ditangkap, pasti dibunuh. Nah, sekarang menurut Pak Pendeta, ketika Yesus terancam penyaliban, pemikiran Bapa Elohim terhadap Yesus, rancangan Bapa Elohim terhadap Yesus yang dalam keadaan terancam penyaliban itu apa? Silakan. Ya, baik. Jadi pemikiran tadi kan berupaya untuk menafsir asumsi. Coba kita lihat pada teks. Ya, teksnya dalam Matius pasal 16 ayat 21. Ya, Matius 6:21. Di sini Yesus Kristus menyampaikan mengenai apa yang akan terjadi padanya. Itu bukan Yesus, Jadi, Bang. Itu penulis. Sejak waktu itu, ya, penulis menyampaikan nih, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Petrus ingin menggagalkan pernyataan Yesus ini. Gitu. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dikatakannya itu berasal dari Bapa. Bapa yang mengerjakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, sedangkan Petrus mau menggagalkan rencana itu. Makanya dikatakan, nyala engkau iblis. Kan di atas itu Yesus memaparkan, ya. Nah, tetapi Petrus menarik Yesus, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal yang mana? Hal yang telah disampaikan oleh Yesus. Di ayat 21, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu yang diprotes oleh Petrus. Itu yang Petrus mau menggagalkan rencana itu. Padahal itu yang menyampaikan itu adalah Yesus. Nah, kan iblis selalu ingin menggagalkan rencana ilahi. Gitu. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya kalau penulis Matius ini benar, di mana Yesusnya mengatakan aku akan mati dan aku akan bangkit. Silakan. Ini kan kalimatnya jelas di sini. Itu pengakuan Matius Matius. mencatat.
Itu pengakuan Iya. Matiusnya, pengantar Matius bahwa iya Yesus berkata harus pergi ke sana, lalu mati, dibunuh, hari ketiga bangkit. Sekarang kita klarifikasi di mana Yesus mengatakan aku akan mati dan aku akan bangkit. Pernyataan Yesus sebenarnya jelas ya, peristiwa waktu dia ditangkap. Ya, di dalam Matius 26. Tadi saya udah baca ya. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Gitu. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, ditangkap. Makanya Yesus menyampaikan itu. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan anak manusia menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi manusia. Di dalam Matius, coba ya. Matius 20 ayat 28. Kalimatnya supaya lebih indah kita baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu. Jadi itu Matius menuliskan berdasarkan fakta dan tidak ada yang membantah itu. Tidak ada yang membantah. Saya masih minta data di mana Yesus mengatakan aku akan mati dan aku akan bangkit. Ingat ketika saudara mengambil data Matius 24 tadi, Matius 26 nomor yang tadi itu, Yesusnya mengatakan bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Pada saat ucapan Yesus itu terucap, apakah perjanjian baru sudah tertulis? Oke. Apakah perjanjian baru sudah tertulis? Oke, apakah perjanjian baru sudah tertulis? Yesus tidak merujuk pada perjanjian baru. Berarti Merujuk pada perjanjian perjanjian lama. lama. Nah, Oke. tolong tunjukkan di mana tertulis di perjanjian lama bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Ya, perjanjian lama itu nubuatan. Mengenai kebangkitan dibicarakan, misalnya di dalam Ayub pasal 19 ayat 27. Ya. Ayub pasal 19 ayat 27. Ya, Ayub 19 ayat 27. Ayat 25, sorry. Ayub 19 ayat 25. Dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit dari atas debu. Jadi itu nubuat. Nubuat itu samar-samar. Ya, itu samar-samar. Jadi bicara tentang penebus, Ayub menyampaikan penebusku akan bangkit. Tuh. Kemudian Mazmur 40, ya, Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ayat. Itu digenapi dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 5, Ibrani pasal 10 ayat 1. Jadi korban penebusan itu hakikat. Domba yang dikorbankan itu hakikat. Nah, itu ya, sorry, itu simbol, itu bayangan. Hakikatnya itu adalah ya Yesus Kristus, hakikat. Itu. Jadi itu nubuat, termasuk Zakaria. Ada kurang lebih 500 nubuatan yang digenapi dalam diri Yesus. Nah, 500 nubuatan. Nanti kalau kita debat baru saya listkan semuanya itu. Debat offline. Ada 500 nubuatan di perjanjian lama yang merujuk pada Yesus. Makanya di Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata, segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi yang dirujuk itu, tertulisnya dirujuk itu pada kitab perjanjian lama. Gitu, saudaraku. Oke, baik. Tolong dari mana Anda bisa memaknai bahwa Ayub 19 itu maksudnya bangkit dari kuburan? Coba. Dari mana Anda bisa memaknai bahwa yang dimaksud di situ? Karena memang Bani Israel itu kan selalu dibangkitkan bagi mereka Mesias. Banyak Mesias yang dibangkitkan kepada mereka. Daud dibangkitkan di tengah-tengah mereka. Salomo dibangkitkan di tengah-tengah mereka.
tidak bercerita tentang bangkit mulu-mulu keluar dari kubur. Yesus memang dibangkitkan, betul. Tapi bangkit yang dimaksud di sini adalah dihadirkan di tengah-tengah bangsa Israel, bukan bangkit dari kuburan. Anda yang memanainya itu dari kuburan. Sedangkan yang saya minta adalah ketika dikatakan ada tertulis tentang aku akan Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana nubuatan itu? Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Ayub 19 itu tidak berbicara tentang Mesias yang mati. Orang Kristen kalau berbicara kata bangkit, oh itu langsung semangat, langsung dalam pikirannya dia itu orang keluar dari kubur. Coba di mana datanya berbicara tentang kematian lalu bangkit, bukan bangkit saja tapi mati lalu bangkit. Silakan. Jadi gini, Ayub pasal yang ke-19 ayat 25 tadi itu jelas. Dia bilang apa? Ia akan bangkit di atas debu. Nah, di atas debu. Maksudnya itu bukan berarti jadi dia di kuburan, tidak ada hubungannya. Kebangkitan tubuh. Dia akan bangkit di atas debu. Misalnya saya kasih contoh dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 2 mengenai dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah. Nah, ini mati. Yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mendapat kehinaan dan kengerian yang kekal. Gitu. Jadi itu dari mana itu tahu Yesus? Itu penebusku hidup. Nah, kan Ayub itu jelas katakan. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Itu nubuatan. Nubuatan itu tidak selalu spesifik. Nubuatan itu bagian tertentu disampaikan. Artinya Anda mengambil kitabnya Yahudi untuk nubuatan bangkit dari kubur kan? Tadi kan saudara bertanya, yang tertulis itu di mana? Jadi yang tertulis itu Yesus merujuk kepada kitab Perjanjian Lama. Makanya di Lukas 24 ayat 44 Yesus menyatakan tertulisnya di mana? Di dalam kitab Taurat, kitab Nabi dan Mazmur. Nah, itu Taurat, Nefiim dan Ketuvim. Itu namanya Tanak. Tanak itu Taurat, Nefiim dan Ketuvim. Jadi merujuk kepada mana? Kepada Tanak. Terus Anda mengatakan bahwa ada tertulis di Ayub 19. Di situ tidak berbicara mengenai kematian. Itu berbicara tentang kebangkitan, bangkitan sebagai penebus. Artinya kalau Anda mengatakan bahwa kebangkitan harus ada kematian, mana kematiannya diceritakan di Ayub 19 itu? Ini kan bercerita dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, jangan cuma bangkitnya doang. Matinya mana? Jangan setiap kata bangkit itu wah dari kubur. Yesus itu memang bangkit. Yesus itu adalah kebangkitan memang Yesus itu. Pada saat bangsa Israel dalam keterpurukan, datang beberapa kemudian Mesias sebagai utusan Tuhan yang dibangkitkan di tengah-tengah mereka. Tapi lagi-lagi dibangkitkan itu bukan berarti keluar dari kubur. Tapi Anda selalu maknai kalau ada kata bangkit, ya jelas bangkit dari kubur. Itu pemikiran saudara Kristen. Yang kita tanya di sini terkait dengan kematiannya, lalu ada kebangkitannya sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Ya, jadi kan sebenarnya jelas itu. Kalau ditanya bangkit dari mana, ini kan jelas akan bangkit di atas debu. Itu. Karena ada kalimat selanjutnya, bukan hanya bangkit saja. Nah, bangkit di atas debu. Lalu kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 12 ayat 2, ya bangkit dari atas debu itu apa? Kebangkitan tubuh. Ya, Anda kan cocokologi aja kitabnya orang Yahudi kan, benar nggak? Tapi tidak ada kita lihat referensinya, latar belakangnya, Bu. Gimana ya? Itu yang pertama ya. Ya karena nubuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di mana kehendak Bapaknya terhadap penyaliban ini?
Ya kan Bapak kan jelas tadi saya bilang menghendaki supaya manusia diselamatkan. Ya, dengan Bagaimana cara caranya dia manusia dibunuh. diselamatkan? Dengan cara dia dibunuh. Ya, dengan cara dia menyerahkan nyawanya. Nah, di mana Bapak Jadi mengatakan di itu? dalam Yesus menyampaikan kan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10, apa yang disampaikan Yesus itu berasal dari Bapa. Enggak, Saya bapaknya bacakan Yohanes 14. Yesus yang mengatakan, Iya. aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti kan Bapak yang tertulis di PL. Berarti kan Bapak yang berfirman di sana. Nah, di mana Bapaknya mengatakan seperti misalnya Imamat 1:2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa hewan. Nah, mana perintah Elohim? Katakanlah kepada orang Israel akan penebusan dosa adalah manusia, yaitu Mesias. Itu di mana? Jadi gini, pemahamannya gini. Kita perjanjian lama itu nubuat, kitab nubuatan. Maka ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang kosakatanya sedikit. Satu kosakata bisa memiliki beberapa arti. Itu bahasa Ibrani. Maka sifat dari nubuatan itu sifatnya itu sporadis. Nah, jadi di bagian ini dijelaskan, di bagian ini dijelaskan. Nah, itu sporadis. Makanya ketika Yesus berkata, Yesus menyampaikan tentang apa yang terjadi di dalam dirinya, akan terjadi dalam dirinya. Yaitulah kehendak Bapa. Gitu. Tidak ada yang membantah itu. Tidak ada yang membantah. Kehendak Bapa agar manusia membunuh orang benar untuk menyelamatkan atau sebagai tebusan bagi orang-orang jahat. Contoh misalnya ketika ada bantahan terhadap Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya apa? Jangan kau bunuh Yesus, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen. Itu benar itu. Jangan membunuh. Kan Yesus orang benar. Saya coba pahami. Silakan. Yesus orang benar, Kristen orang berdosa. Perintahnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus orang benar bisa digunakan untuk membenarkan orang yang bersalah? Sementara dalilnya mengatakan jangan kau membunuh, itu kan larangan. Sementara Anda cuma mengais-ngais kayak Mazmur Ayub 19, Zakaria, kan cuma mengais-ngais kata bangkit itu doang. Sekarang perintah Tuhannya ini yang harus didengarkan, bukan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba baca nomor 8-nya, apa yang dikatakan di sana? Suap jangan kau terima. Suap jangan kau terima katanya. Sebab suap membuat mata orang yang melihat memutarbalikkan hukum. Suap diterima oleh Yudas. Setelah diterima suap ini, maka hukum diputarbalikkan. Yang tadinya yang disalib adalah orang yang dihukum karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu menerima suap, diputarbalikkan. Yesus yang tidak berdosa yang akan disalib. Kemudian Tuhan melarang orang yang benar jangan dibunuh, diputarbalikkan. Orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di mana datanya? Kenapa bisa melanggar perintah Tuhan itu? Padahal Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Taurat ya Keluaran. Coba Anda dalami materi itu. Bisa nggak Yesus lolos di sana? Silakan. Oke. Jadi yang pertama, dalam konsep iman Kristen, semua orang itu berdosa. Tidak ada orang benar. Dalilnya di mana itu, Pak? Roma pasal 3 ayat 20. Itu Roma pasal 3 ayat 23.
semua orang telah berbuat dosa. Ya, itu Sebentar. Paulus. Nah, lalu Karena ingin menjual Yesus. Nah, Nah, sekarang Elohimnya mana dalilnya? Mana dalil dari Bapak Elohim dari kitabnya Yahudi? Kalau semua orang berdosa, silakan. nah, sedangkan orang berdosa ini menyerahkan nyawanya itu tidak sepadan tebusannya. Mazmur misalnya, Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Nah, dia bilang ini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberi tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nah, nanti dipakai ayat ini untuk nyerang. Ya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kalau konteks kayak begitu, Anda baca Yeremia 31-34. Di situ Tuhan mengatakan bahwasanya tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jangan lagi kalian mengajarkan kenalilah Tuhan itu. Enggak usah. Baik besar maupun kecil, dosa-dosanya aku hapuskan. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi Yeremia 31-34. Saudara harus baca ayat 31-33. Iya, hukum itu Taurat perjanjian kan? lama yang Taurat, tapi sekarang Tauratnya sesudah Kristus datang. Tauratnya itu tidak dalam bentuk tulisan lagi, tapi sudah ditulis di dalam hati. Nah, itu dia, bukan perjanjian baru kan, tapi Taurat kan? Iya. Taurat kan yang perjanjian baru, yang perjanjian baru surah-surah Paulus atau Taurat? Yang perjanjian ini janji yang lama dan janji yang baru. Janji yang lama itu, janji yang lama itu konsep korbannya itu domba, simbol. Wah, janji yang baru itu korbannya hakikat. Itu hakikat. Perjanjian lama. Nggak masalah. Saudara bilang asumsi, tapi minimal saudara mendengarkan penjelasan saya. Jadi dan minimal saudara juga tahu kalau Anda sedang berbohong. Justru saya mengatakan kebenaran. Perjanjian lama di situ adalah janji Tuhan kepada orang-orang Yahudi setelah mereka membebaskan dari perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan. Perjanjian barunya adalah ketika Tuhan berbicara. Anda baca. Coba Anda baca. Zaman Yeremia sebentar. Anda baca. Zaman Yeremia, masa Yeremia itu. Anda baca. Yeremia berapa? Anda baca. Yeremia berapa? Yeremia 31 sampai dengan 33 Anda baca. Harus ada Kanaan ya. Ini sudah mulai agak panas debatnya. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Tensinya naik pelan-pelan. Tensinya naik pelan-pelan, enggak apa-apa. Anda suka sekali berbohong. Suka berbohong pakai kitabnya Yahudi untuk nipu orang. Itu kelemahan Anda tuh, kelebihan Anda itu di situ. Di mana letak kebohongannya? Coba Anda baca. Oke, saya baca supaya saya buktikan bahwa saya yang berbohong atau Anda yang berbohong. Silakan. Yeremia 31. Iya. Nah, sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Berarti iya, baca aja, nggak usah Anda jelaskan penjelasan pembohong mana bisa. Ya, harus jelaskan waktunya. Sesungguhnya Anda akan baca datang aja. Waktunya. Demikian firman Tuhan, aku akan belum akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan Kristen ya? Bukan Kristen ya? Perjanjian baru. Perjanjian barunya Tuhan akan adakan dengan siapa? Ya, perjanjian baru antara kaum Israel dan Yehuda. Oke. Masuk nggak Kristen di situ? Masuk nggak Kristen? Nah, sebentar. Jawab dulu. Masuk. Kalau tanya masuk. Di mana Kristen Bani Israel, Bani Yehuda? Oke. Jadi karena orang Yahudi, pertama-tama janji itu untuk orang Yahudi. Enggak. Di mana Kristen? Jangan pakai jurus gereja. Di mana orang Kristen? Di sini kan belum ada Kristen. Di dalam teks ini belum ada Kristen. Anda melakukan penipuan. Loh, kok penipuan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, sekarang saya tanya, akan di sini Kristen sudah ada belum di sini? Memang nggak ada Kristen. Sejak kapan Tuhan punya janji untuk orang Kristen? Anda yang menipu. Anda yang memasukkan. Saudara, Anda yang memasukkan Kristen.
Anda yang memasukkan Kristen tadi kan? Berarti kan ada Anda Kristen yang di sini, memasukkan. belum? Kenapa Anda Oke. mengatakan bahwa itu termasuk Kristen? Oke. Nah, bukan, Ah. saya baca dulu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek Pada moyang mereka waktu siapa? memegang Nenek moyangnya tangan Kristen. mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Teman-teman, Anda saksikan dia Perjanjian itu. pembohong. Ya. Lihat Anda pembohong, lihat pembohong. Framing, jago framing. Pembohong. Saya ulang lagi. Tadi Tuhan mengadakan Iya, makanya perjanjian gini. dengan siapa? Framingnya gini. Bani Israel, tunggu. Perjanjiannya, Bani Israel dan oke. Bani Yehuda. Ada Perjanjiannya nggak kepada Kristen? Bani Israel. Oke. Bani Yehuda. Ada enggak Kristen? Oke, saya Nggak ada. jelaskan. Makanya tenang, Nggak saya ada. jelaskan. Enggak ada kan? Itu kan akan, oke. Akan. Lalu Inilah Aku Kristen ketawa. kelebihannya. Kelebihanmu itu di situ, Bung. Kamu sekolah itu bukan memang sekolah kelebihan. tipu-tipu. Enggak, Itu memang kamu kelebihan. nggak ngerti. Kamu hanya Kamu suka gini loh, kamu menipu hanya paham jemaat. sepotong. Gini nih. Enggak, bukan Dengar menipu, dulu. kamu yang tertipu. Enggak, kamu yang tertipu oleh kitabmu. Saya tertipu, Enggak, kamu yang tertipu oleh- menipu. nah, Kamu penipunya. tertipu oleh narasimu. Saya tertipu. Enggak, kamu tertipu Kamu oleh narasimu. penipunya. Makanya saya Kamu mau sadarkan penipunya. kamu. Enggak, saya mau sadarkan kamu. Kamu tertipu. Sekarang di sana Tuhan mengadakan perjanjian dengan siapa? Jawab. Oke, saya jelaskan ya. Kasih saya waktu 1 menit. Jawab di situ Tuhan mengadakan Ya, perjanjian dengan siapa? Oke, saya mau jawab. Tutup mulutmu, tenang dulu. Saya jawab ya. Jawab, enggak butuh 1 menit karena sudah tertulis di situ. Di situ Tuhan itu, mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Perjanjian baru loh. Oke. Dengan siapa? Perjanjian. Dengan siapa? Oke, saya jelas. Oke, saya jawab. Perjanjian baru dalam konteks itu janji. Janji berarti belum. Betul? Ya, perjanjian barunya ini dengan siapa? Oke. Sepakat dulu, janji di sini kan akan, belum toh? Iya. Perjanjian barunya belum, akan. Belum. Ah, Perjanjian lamanya sudah. Oke. Sudah diceritakan ada 2 perjanjian di sana, perjanjian lama dan perjanjian baru. ah. Perjanjian Nah, sekarang lamanya. saya tanya, yang lamanya yang mana? Perjanjian Lamanya apa? lama. Tunggu, perjanjian lama untuk Bani Israel dan Bani Yehuda, perjanjian baru juga untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Setuju? Setuju itu. Setuju. Setuju. Nggak ada dengan Kristen kan di Betul. situ? Nggak ada Ya, orang saya Roma. setuju. Nggak ada orang Roma. Oke. Nggak ada Lalu orang gini, Yunani. muncul pertanyaan. Nggak, muncul pertanyaannya gini. Kenapa itu bisa kena ke Kristen juga? Nggak ada hubungan. Iya kan? Kristen itu serigala. Nggak, sekarang Nyamar kan- domba. Nah. Waspadalah kamu nggak usah kepada framing serigala. begitu. Enggak. Saya akan buktikan kalau kalian Nggak usah serigala. framing. Saya buktikan kalau kalian Framing. serigala. Saya Makanya tidak framing. Yohanes Saya pasal fakta. 1. Nah, sekarang gini, kenapa kenapa janji itu bisa kepada orang Kristen? Kenapa Nggak orang ada Kristen percaya kepada janji itu? Kristen nggak ada. Kristen Makanya Kristen namanya itu dijanjikan janji. sebagai orang Oke, neraka. janji Orang neraka Kristen janji itu sudah diberikan dijanjikan. kepada orang Israel. Dan Oke, Bani janji itu Yehuda. diberikan kepada orang Israel. Oke. Dan Oke, Bani Yehuda. Oke. Lalu Nah. kenapa hari ini Kristen? Pertanyaan Karena ini, Kristen kenapa hari ini Kristen menyamar seperti menerima itu? domba. Menyamar. Kristen nyamar. Enggak, di dalam Yohanes Kristen pasal menyamar. 1. Oh ya. Yohanes pasal Kristen 1. menyamar. Nah, coba lihat. Di Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 dia jelaskan gini, kenapa itu bisa jadi Kristen? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Janji itu untuk orang Israel, milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Israel tidak menerimanya. Tetapi semua orang, termasuk orang-orang Indonesia, saya orang Kupang misalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi Menerima kuasa sebagai- supaya menerima menjadi sebagai- anak-anak Allah. Oke, yaitu mereka Menerima yang sebagai- percaya dalam namanya. Menerima Yaitu mereka sebagai- yang percaya dalam namanya. Menerima Ini kan, sebagai- yaitu mereka. Menerima Iya, sebagai bukan, apa? ini kan kalimatnya udah jelas. Menerima sebagai Coba apa? diam dulu. Menerima sebagai Ya, apa? menerima dia sebagai baik. Sebagai Menerima dia sebagai Mesias dan anak Allah. aman kalau begitu. Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Ya kalau Mesias itu Tuhan. Mesias Tuhan. Iya. Itulah kalian 2 kali lebih jahat. Mesias itu Tuhan. 2 kali lebih jahat itulah kalian. Kembali kepada yang tadi. Sekarang saya tanya. Kepada yang tadi. Oke, kita kembali kita Mazmur. Kita kembali Mesias. Sebentar. Kembali ke tadi. Nah, saya luruskan kembali dulu. yang tadi.
Nah, karena ada Yeremia framing kalian, 31. tadi ada framing 2 kali lebih jahat. Ya Kristen lah itu. Yeremia Siapa lagi? 31. Siapa lagi kalau bukan Kristen? Nah, Sekarang, Oke. sekarang Jangan sampai itu kamu, Suma. Jangan sampai itu kamu, Suma. saya bukan pengikut orang Parisi. Jangan sampai kamu serigala berbulu yang domba. dua kali, Kamu yang dua membahas kali lebih Alkitab jahat. Kristen, tapi kamu yang jarang dua Kristen. kali, Ini serigala yang dua ini. kali lebih jahat. Ini serigala Dua berbulu kali lebih domba jahat. ini. Dua Nah, ini kali dua lebih kali lebih jahat. jahat. Buka Adalah Komal, pengikut Parisi. buka Komal nyerang Kristen. Ini 2 kali lebih jahat Saya ini tidak semuanya. menyerang Kristen. Saya membela Yesus. Saya tidak menyerang Gimana Kristen. membela Yesus? Yesus Yesus mengaku tidak Tuhan, disalib. kamu tidak terima Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus Mana? adalah utusan Di Tuhan. mana Yesus berkata dia bukan Tuhan? Mana? Di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan? Semua Di ucapan mana? Yesus. Jangan semua bohong. ucapan Yesus. Jangan bohong. Semua ucapan yang Yesus. mana ucapan yang mana? Ucapan yang Semua mana? ucapan Yesus. Mana Semua dalilnya? ucapan Jangan Yesus. bohong. Di Semua mana Yesus ucapan berkata dia Yesus. bukan Tuhan? Jangan bohong. Semua, saya tanya satu saja. Coba. Semua ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus. Dengar. Oke, semua. Semua ucapan Yesus mulai dari A sampai Z. Tolong tunjukkan satu ucapan Yesus. Saya akan buktikan ucapan itu adalah bukan Tuhan. Silakan. Tunjukkan satu aja. Kamu acak ucapan Yesus, acak ucapan Yesus. Setelah kau ucapkan, saya buktikan kalau itu bukan Tuhan. Silakan. Mana ucapan Yesus? Coba ucapkan. Oke. Ucapkan. Baik. Dia bilang tadi semua ucapan Yesus, tapi dia tidak pernah Semua. tunjukkan satu ucapan Yesus. Saya minta Sekarang- satu saja. Yesus berkata dia bukan Tuhan. Di mana satu dengarkan. ucapan Yesus? Saya Satu minta- ucapan Yesus dia bukan Tuhan. Mana? Kalau tidak kamu berdusta. Sekarang, Kalau tidak kamu- dengarkan saya. Saya cuma minta Kamu- satu saja. Satu saja ucapan. Yesus Dengar. berkata dia bukan Tuhan. Satu saja. Dengarkan saya. Saya Kau bisa dengar saya. Di mana? Silakan. Dengar. Ucapan Yesus banyak kan? Banyak sekali ucapan Yesus itu. Kalau di dalam Bible itu tinta merah kan. Nah, sekarang dengar. Kau sebutkan ucapan Yesus, acak manapun ucapan itu, saya akan buktikan bahwa itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Silakan. Ucapkan ucapan Yesus manapun yang kau suka, saya akan buktikan bahwa itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Oke. Silakan. Apa kira-kira? Nomor satu, cuma berdusta karena tidak ada ayat di Alkitab Yesus menolak bahwa dia bukan Tuhan. Ya Tidak ada. Allah ya Karim. Saya minta dia tadi. Saya minta. tanya, di Saya mana minta. pernyataan di Alkitab Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Saya minta, Ada. saya katakan kepada saudara, semua ucapan Yesus itu adalah Iya, di mana? ucapan yang bukan Di ucapan mana? Tuhan. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Oke. Semua, Ya, semua. saya akan. Oke, saya tunjukkan. Tapi Semua, saya mau semua. minta satu saja. Saya minta satu saja ucapan. Semua ucapan Yesus yang ada di Bible itu adalah ucapan yang membuktikan dia bukan Tuhan. Moderatornya mulai main mute ini. Bayangkan itu. Moderatornya mulai main mute. Bayangkan, saya tidak peduli ucapan manapun, tapi saya katakan kepada saudara, semua ucapan Yesus adalah ucapan bukan ucapan Tuhan. Betapa hebatnya Bang Suma. Sekarang kau acak ucapan Yesus. Ucapan Yesus kau acak, sampaikan ke saya akan buktikan bahwa ucapan itu bukan ucapan Tuhan. Silakan. Pilih ucapan Yesus mana yang kau suka. Tunjukkan. Yang pertama, Apa kata Yesus? Apa kata gini, Yesus? satu. Baik. Dengar saya dulu. Kenapa saya percaya Yesus Tuhan? Yang Saya pertama, tidak Yesus tanya tidak ente. pernah berkata dia bukan Tuhan. Saya tidak Nah, saya tanya mau jawab, ente. aku udah takut kan? Saya tidak tanya ente itu kenapa percaya Yesus? Saya tidak tanya itu, Bang. Yang saya tanya, Kenapa di mute? tunjukkan jalan. ucapan Yesus, ucapan Siapa yang yang manapun yang Anda suka. Aku dan Bapa satu. Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Akulah Alfa dan Omega. Apapun yang Anda pilih ucapan dari ucapan Yesus itu, 100% akan kubuktikan itu bukan ucapan Tuhan. Silakan. Anda bebas. Pilih yang paling sakti ucapan Yesus yang Anda ingin buktikan dia Tuhan. Silakan. Ya, dari tadi berteriak-teriak. Saya cuma minta satu aja. Kenapa saya percaya Yesus Tuhan?
Karena Yesus sendiri tidak saya pernah tidak berkata tanya, dia bukan Tuhan. saya tidak Nah, tanya mau kasih tunjuk. kepercayaanmu. Oke. Ya, silakan, Saya silakan mau- Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Tunjukkan satu ucapan Berarti Yesus kan saja. Anda berdusta. Bahwa Saya Yesus udah bukan Tuhan, bilang. Anda berdusta. Karena di Saya Alkitab- sudah bilang sama di Anda. Alkitab, oke. Tenang, Semua saya tunjukin. ucapan- Tenang. Semua Tenang, ucapan tenang. Yesus Markus. dari A Udah sampai tenang. B sampai Z itu ucapan yang Oke. bukan Tuhan. Silakan Anda buktikan. Anda yang membuktikan. Nah, silakan. Markus pasal 1, ya, bukan hanya ucapan, tindakan. Ya, bahwa Silakan, dia silakan. Tuhan. Silakan. Saya tidak hanya kasih ucapan, tapi tindakan. Yang bersaksi itu Silakan. siapa? Orang Yahudi. Silakan. Markus pasal 1, Iya, silakan. ayat yang kelima. Iya. Markus 1 ayat 5. Iya, Nah, ayat 5 Iya. sampai ayat 7. silakan. Bunyinya gini. Anda baca. Oke. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ya, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus menyatakan dosa orang lumpuh diampuni. Itu Oke, bukti baik. tindakan bahwa dia Tuhan. Baik. Sekarang saya minta, di mana satu ayat yang menjelaskan Baik. bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, kamu berdusta tentang Kristen. Baik. Silakan. Bung, pada saat orang-orang Yahudi berbicara Silakan. seperti itu kan bukan ucapan Yesus. Satu, ketika Yesus mengobati orang, dia di situ sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, jangan tanya saya. Itu kan gini. Enggak, Sekarang saya tanya sampean, Dulu, saya tanya saudara. sampean. Oke. Saya tanya Sebentar, sampean, sebentar. ketika Saya Yesus klarifikasi dengar, dulu. ketika Saya- Yesus Kenapa? mengobati orang dan sembuh. Kenapa suka bertanya, tapi tidak mau ditanya? Di situ, Gitu, coba. di situ. Kenapa dengar. suka bertanya, tapi tidak Di mau situ. ditanya? Di Gimana situ, sih? di situ dia mengobati Semua- orang. Di situ dia mengobati orang sebagai apa? Dia mengobati orang di situ sebagai pencipta langit dan bumi kah atau sebagai manusia? Jawab. Pak Barnabas yang pergi ya? Pak Barnabas, oke. Hati-hati ya. Jawab. Saya Pada lagi- saat dia mengobati Sebentar ya, orang, Bang Zuma, sebentar. Nanti balik tuh. Markus 1 itu teman-teman itu bukan ucapan Yesus. Berangkat dari sini tuh. Saya kan bilang semua oke. ucapan Yesus, semua ucapan Yesus, tapi yang dibawa ucapan orang. Nah, ketika Yesus di- mengobati orang, Ah, apakah dia di situ sebagai manusia atau bukan manusia di situ? dia Tuhan dan manusia. Kok ketawa? Kok ketawa? Makanya orang Itulah kebohonganmu. Pada saat kebohongan. Yesus, pada Sekarang kamu yang saat berbohong. Di Yesus, mana? pada saat Yesus mengobati orang sakit di situ, Coba dia jangan takutlah, mengobatinya teman-teman. sebagai manusia. Nah, coba saudara tunjukkan di mana sisi ketuhanannya. Bung Juma, kita tiktokan aja. Moderator tuh suka mute. Kita tiktokan, mau nggak? Oke. Sekarang tunjukkan kan dia mengobati sebagai manusia, betul? Ah, Coba tunjukkan sisi ketuhanannya yang mana? Yesus itu Tuhan. Oke, Tuhan Sisi di mana? Tuhan. Baik, Tuhan. Pada saat dia Oke, mengobati oke. orang, pada saat dia mengobati, dia mengobati sebagai manusia kan? Iya kan? Oke. Lalu sisi Tuhan. Ya, sisi ketuhanannya mana? Dia ampuni dosa. Sisi Tuhannya. Di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosa? Oke, Markus. Tadi Ya, enggak baca baca. sih. Coba lihat. Baca. Markus pasal 1. Markus pasal 2 ayat 5. Nah, ketika Apa yang Yesus dikatakan? melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu Ya. sudah diampuni." Di Saya mana tanya dia Bang Juma. mengatakan dosamu telah Sebentar, kuampuni? saya tanya Bang Juma, yang mengampuni dosa itu manusia atau Tuhan?
Yang Tuhan. sanggup mengampuni dosa manusia itu Tuhan. Iya betul. Tuhan. Yesus Tuhan. Udah titik. Nah, di mana Yesus Selesai. di mana Yesus mengatakan? Selesai. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah Markus aku? pasal 2 ayat 2. Di mana? Ya, Markus pasal 2 ayat 5. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di mana? Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu di mana? Markus pasal 2. Nah, Markus di pasal mana 2 dia ayat 5. mengatakan? Di mana dia mengatakan dosamu telah Di aku mana? ampuni? Di mana? Di situ. Ya Markus 2 ayat 5. Dia tidak Markus mengatakan 2 ayat aku. Dia tidak mengatakan aku. Ini nih. Ya, Ah. mengapa? Berarti tidak paham kalimat. Ada kalimat itu subjek langsung dan subjek tidak langsung. Makanya harus belajar bahasa Indonesia kayaknya nih. Di mana Makanya dia salah-salah baca mengatakan? Alkitab nih karena tidak belajar Di bahasa. mana? Satu yang harus Anda hadapi, di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni. Oke, saya bacakan ini. Iya, silakan. Mengapa orang ini oke, ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Oke, berarti siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, oke. Berarti Yesus Tuhan. Selesai. Dari mana? Sekarang kamu cari Sekarang saya satu ayat di mana Yesus Tunggu. di mana Yesus berkata dia bukan Tuhan. Tunggu. Cari satu Tunggu ayat. dulu. Kamu cari satu ayat. Tunggu. Oke. Tunggu. Kalau kamu tidak sampaikan ayat itu, diskusi selesai sampai sini. Saya mau ada Oke, baik. kegiatan. Baik, Kamu baik. kasih tunjuk ayat. Dengarkan saya. Dengarkan ya. Ada orang sakit, kena tulah, kena penyakit. Tunggu dulu. Saya kasih analogi dulu. Terus Ya, saya silakan. datang nih. Saya mengobati orang Pakai motor tersebut. mana, Pak Bas? Aduh, terlalu banyak urusannya. Ya, silakan lanjut. Terus saya ngobatin nih, saya bacakan doa, orang itu sembuh. Terus saya mengatakan, kamu sudah sembuh, bukti bahwa dosamu telah diampuni. Apakah saya yang mengampuninya? Hah? Saya yang mengampuni? Karena saya telah mengatakan setelah saya obati dosamu telah diampuni. Apakah saya yang mengampuninya? Bukan. Orang ini terbukti Tuhan sudah mengangkat penyakitnya, berarti dosanya sudah diampuni. Catat itu. Yang kedua. Lalu yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong di situ? Yang kedua, Satu dulu. Jangan dua. Tunggu dulu. Tidak satu aja. Kita klarifikasi satu-satu aja. Saya tadi Yang ngomong sudah di situ siapa? mengatakan, saya sudah mengatakan kepadamu, dengar. Ketika saya mengobati orang, lalu orang itu Jangan dongeng. sembuh. Langsung enggak, jangan dongeng. Saya sering mengobati orang. Lantas saya katakan kepada orang itu, Nah, kamu sekarang sudah sembuh. Kalau ketika berkata dosa sudah diampuni, berani enggak? Tunggulah dulu, jangan panik. Ketika pasien saya sembuh, dengar dulu ya. Ya, jangan pengaruh babinya kenceng kali ya. Ketika orang yang sakit ini saya obatin, Framing. sabar ya. Ketika orang ini saya sudah doakan dan dia sudah sembuh, lalu saya mengatakan alhamdulillah, dosamu telah diampuni. Saya yang mengampuni atau Tuhan? Saya yang mengampuni atau Tuhan? Arti kata Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Iya, segala puji Sedangkan bagi Yesus Allah. tidak katakan begitu, tidak ada alhamdulillah. Oke, Yesus tidak baik. berkata gitu. Baik. Yesus buat pernyataan ini kalimat perintah. Baik. Oke. Sekarang saya katakan begini. Kesaksian Yesusnya, bukan kesaksian Anda, kesaksian Yesus. Yesus mengatakan apa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Ke sana lagi. Tunggu Bang. Markus Tunggu. belum selesai. Izinkan saya berbicara, boleh ya? Jangan Anda panik. Izin. Dia katakan gini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Oke, satu. Yang kedua, Yohanes 4 nomor 34. Makananku
adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yang ketiga, di dalam kisah KPR 2 nomor 22, semua orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus yang ditentukan sebagai perantara dari Tuhan kepada manusia, yang telah melakukan kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi yang mengampuni siapa? Kasih saya waktu bicara 1 menit aja. Moderator. Jadi yang mengampuni siapa? Oke, Jadi yang kan sudah baca ngomong jadi yang mengobati siapa? Yesus. Yang mengampuni siapa? Yesus. Kalimatnya kan jelas. Tadi dia katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Mengampuni kan. Makanya Ayo. saya jelaskan, coba lihat teksnya, Markus pasal 2. Ya, Markus pasal 2 ayat 5. Itu jelas ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Yesus melihat iman loh. Yang bisa melihat iman seseorang itu itu Tuhan. Nah, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, bukan alhamdulillah dosamu sudah diampuni, tidak. Hai anakku, Yesus dosamu tadi sudah mengatakan, diampuni. Yesus sendiri mengatakan dia bukan lagi alhamdulillah. Oke, Yesus sekarang mengatakan, pekerjaan. Tenang, makananku, sabar, saudaraku, jangan pekerjaanku, kejang-kejang. Oke, pekerjaan. Saya akan jelaskan. Tenang, makananku, jangan kejang-kejang. pekerjaanku. Yohanes Aku tidak 14. dapat Sabar, berbuat sabar. apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat Tenang, berbuat tenang. apa-apa. Tenang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Oke. sendiri. Aku tidak Oke, dapat jadi berbuat Yohanes, apa-apa dari diriku sendiri. Oke, Yohanes 14 ayat 10 mengenai pekerjaan. Saya bacakan. Tenang saudaraku, cool down. Sabar, minum air bila perlu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Ya. dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang diam di dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya Itu udah Yesus selesai. Tuhan. Sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Sekarang Udah kalau kamu selesai. katakan Yesus bukan Tuhan, Udah selesai. kalau saudara katakan Yesus bukan Tuhan di dalam Alkitab, saya minta satu ayat di mana selesai. Yesus menyatakan dia bukan Tuhan. Udah selesai. Di mana? Semua ucapan Yesus adalah ucapan bukan Tuhan. Semua Buktinya dia bisa ucapan ampuni Yesus. dosa, itu Tuhan. Hanya Kalau Tuhan yang bisa Anda- ampuni dosa. Kalau Anda membaca, dengar. Yang mana Kalau- ucapan Yesus, mana yang dengar, bukan Tuhan? Dengar, Mana? dengar. Yang mana yang Kalau bukan Tuhan ucapannya? Semua ucapan Yesus, aku bilang, semua ucapan Yesus itu ucapan manusia, bukan ucapan Tuhan. Manusia juga bisa mengampuni manusia. Dengar, Anda memaksakan. Anda memaksakan. Konsisten, Bung. Dengar, Konsisten, Bung. dengar dulu. Dengar, Konsisten, Anda Bung. Jangan ragu, memaksakan. Bung. Konsisten. Ini kita belum 1 hari loh. Diskusinya belum 1 hari. Ya, konsisten. Saya tanya, yang sanggup Dengar, sekaitan, dengar dulu Bang, dengar dulu, dengar Bang, dengar. Ya, silakan, Sekaitan silakan. dengan tragedi Silakan Markus aja. 2, sekaitan dengan tragedi Markus 2 tadi, di situ yang mengampuni adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau Anda berbicara skala keseluruhan, bukan di kejadian itu, saya katakan manusia juga bisa mengampuni manusia yang lain. yaitu manusia mengampuni manusia yang lain, yang mengampuni dosa. Iya. Semua dosa siapa yang bisa ampuni? Itu tadi, kalau mengampuni Hanya apa Tuhan. yang diampuni? Konsisten dong, Bung. Konsisten. Nah, dosanya ini kan jelas ini.
dengarkan saya, dengarkan Markus saya. 1 ayat 5, mulai ragu dia, mulai ragu. Dengar. Sebentar lagi jadi Kristen nih kelihatannya. Dengarkan Markus saya. pasal 2 ayat 5. Ketika Dengarkan saya, Yesus melihat iman mereka, saya bacakan. Coba saya bacakan dulu. Kita bacakan dalilnya dulu. Dengarkan saya. Ya, Ingat, silakan. Ingat, ketika pun Yesus disalib, apa katanya? Bapa, ampunilah mereka. Kemana lagi nih? Ke salib ke... Oke. Ampunilah mereka. Kita fokus kepada teks. Kalau Anda berbicara Markus 2, Pak, yang mengampuni di situ bukan Yesus, tapi Elohim. Loh, Yesus yang berkata ini. Lihat nih, saya bacakan ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Itu ada saksi matanya. Jadi mereka berkata, kok kalimat itu diucapkan oleh Yesus? Lalu Yesus bagaimana saudara Juma bisa menyangka? Lalu Yesus klarifikasi, Yesus klarifikasi, ya Allah, Yesus klarifikasi. Klarifikasi di mana? Yesus mempertegas. Saya bacakan narasinya. Tenang, saya bacakan. Makanan. Udah, Anda turun. Daripada saya maki Anda nanti, Anda turun. Yesus klarifikasi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke ya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dasar manusia pemakan babi ini memang mau kali dia melantik anak orang jadi Tuhan. Kalau kita lihat dalam Matius 6 nomor 15, manusia tidak akan diampuni dosanya sebelum manusia itu mengampuni dosa saudaranya yang lain. Jadi manusia pun bisa mengampuni dosa. Matius 6 nomor 15, jikalau engkau tidak mengampuni dosa saudaramu, maka dosamu pun tidak akan diampuni. Berarti konsep ini jelas bahwa manusia bisa mengampuni dosa yang lain. Konteks yang ada di Markus 2 itu, orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan dosa, itu Tuhan akan berikan kutuk pada saat itu juga. Tanda bahwa kutuk itu, dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan ketika kutuk itu berhenti pada orang tersebut. Yesus datang melihat iman orang tersebut. Imannya sudah benar, wajar sembuh, dosamu telah diampuni. Diampuni oleh siapa? Oleh Bapa. Oleh Bapa yang ada di atas. Kenapa? Cobalah Kristen gunakan otak. Ketika Anda beriman bahwa yang disalib itu Yesus, Anda dengarkan ucapannya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus tidak mengatakan dosamu telah kuampuni? Sebab aku bisa mengampuni. Dosamu telah kuampuni. Cuman pendetanya ini memang karena mukanya juga sudah mulai mirip-mirip, ya itu udah muka mulut itu mulut apa, tulang-tulang mulutnya itu besi pun bisa dikunyah sama dia tuh, tengok wajahnya. Apalagi kalau logika yang berdata kita kasih, tidak mungkin dia terima. Karena muka sudah mulai muka kayak apa ya, nggak bisa lagi masuk di dalamnya, nggak bisa lagi masuk. Segala-galanya akan dijadikan sebagai alasan untuk menuhankan anak orang. Itu saya ditanya, teman-teman, buktikan satu dalil yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Saya jawab apa? Semua dari A sampai Z ucapan Yesus adalah bukti Yesus bukan Tuhan. Semuanya. Makanya kusuruh dia sebutkan, acak aja, terserah lu mau pilih ucapan Yesus yang mana. Aku dan Bapa satu. Siapa melihat aku melihat Bapa. Saya ingin mengatakan, pada saat Yesus berkata seperti itu, dia berkata dalam kapasitas apa? Malaikat, setan, atau manusia? Dia berkata dalam kapasitasnya sebagai manusia.
Ketika dia mengatakan siapa melihat aku melihat Bapa, dia situ berkata sebagai manusia atau sebagai kucing? Manusia. Ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni, pada saat dia berkata begitu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai malaikat? Manusia. Bukan Tuhan, manusia. Ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, dia berkata sebagai manusia. Manusia. Semua ucapan Yesus bukti kalau dia adalah bukan Tuhan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang tidak berakal, Yesus berucap seperti itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Rusak otak. Makanya dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Belum ada undangan dari bank, belum ada teman-teman, lanjut lagi. Itu ya teman-teman ya. Fakta kalau mereka sudah rusak 2 kali lebih jahat. Orang berkata semua tinta merah yang ada di Bible, ucapan apapun itu dia mengucapkannya sebagai ciptaan, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai hamba, sebagai anak Maria, sepupunya, ya, ponakannya Elizabeth, anak tirinya Yusuf. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.